Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Kuresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang ENFA. Nah, sebelumnya saya mempelajari ENFA ini dari berbagai media. Contohnya seperti buku ini, yaitu Introduction to Automata Theory. Nah, pada bagian halaman 72 di sini terdapat bab finite automata with epsilon transition. Pada buku ini dia menjelaskan tentang penggunaan dari epsilon transition atau transition. Terus dia juga menjelaskan tentang notasi untuk ENFA, terus juga epsilon closure-nya, kemudian extend transition dan bahasa untuk ENFA. Dan yang terakhir itu tentang eliminasi dari transition ini. Selanjutnya saya juga mempelajari pada PPT di link ini, yaitu tentang ENFA dengan epsilon move. Kita lanjut saja ke definisi dari materi ini, yaitu pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan, yaitu state-nya secara seketika, yaitu spontaneously. Dengan kata lain, tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untaian kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untaian kosong itu disimbolkan dengan epsilon atau empty ini. Nah, selanjutnya epsilon closure. Epsilon closure ini adalah himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki epsilon closure yang menuju ke state itu sendiri. Kemudian di sini ada langkah-langkah mengubah ENFA menjadi NFA. Nah, pertama itu kita buat tabel transisi dari ENFA ini. Terus kedua, tentukan epsilon closure untuk setiap state. Terus carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari ENFA ini ke NFA yang baru atau fungsi transisi aksen. Nah, ini untuk rumusnya yaitu fungsi transisi aksen state dan input sama dengan epsilon closure, di mana transisinya itu epsilon closure state dan inputnya. Nah, terus keempat, buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah ketiga ini. Terus tentukan state akhirnya dengan rumus F aksen sama dengan F gabungan dari key, di mana epsilon closure key itu merupakan himpunan di F ini dan bukan himpunan kosong. Dan yang terakhir itu buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah keempat ini. Nah, kita langsung saja. Selanjutnya saya juga mempelajari NFA ini dari YouTube. Di sini ada banyak contohnya. Saya biasa belajar di Bring It Unpas ini. Transisi tanpa inputan. Nah, di sini ada definisi juga NFA dengan epsilon move. Pada NFA diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input yang dinamakan epsilon move. Epsilon move ini merupakan transisi empty, yaitu perpindahan state transisi tanpa pembacaan input. Artinya tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Terus epsilon closure itu adalah himpunan state-state yang terhubung oleh epsilon move, state-state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Di sini saya sudah membuat contoh dari ENFA ke NFA. Nah, baiklah, dari contoh ini
Di sini ada soal. Di sini ada soal NNFA-E ke NFA. Nah, terus NFA-E ini disuruh untuk diubah menjadi NFA. Nah, cara pertama kita konfigurasi dulu dari gambar ini, yaitu dia terdapat 3 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan sebuah inputnya adalah A dan B, dan dia dimulainya dari Q0 dan final state-nya itu di Q0. Nah, selanjutnya kita buat tabel transisinya seperti yang ada di PPT ini. Buat tabel transisi dari NFA. Nah, terus yang pertama itu kita dilihat dulu dari Q0. Q0 ini dengan input A itu dia akan balik ke Q0, terus Q0B itu tidak ada, maka dia himpunan kosong. Selanjutnya kita lanjut ke step Q1. Q1A nya ini tidak ada, dan Q1 input B ini adalah Q2. Nah, selanjutnya kita ke Q2. Q2 ini untuk input A dia tidak ada, dan Q2B dia ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Nah, selanjutnya tentukan epsilon closure untuk setiap step. Nah, pertama kita lihat dulu di Q0. Q0 itu pasti untuk setiap epsilon closure dia pasti mengarah ke dirinya sendiri. Makanya Q0 itu pasti selalu ada dirinya sendiri, yaitu Q0. Nah, terus di sini terdapat epsilon dari Q0 mengarah ke Q1. Makanya closure dari Q0 itu yaitu dirinya sendiri dan juga Q1. Nah, selanjutnya untuk state Q1. Nah, di Q1 ini dia tidak ada E atau epsilonnya, maka dia closure Q1 itu adalah dirinya sendiri, yaitu Q1. Selanjutnya itu Q2. Q2 ini juga sama, pertama dia ke dirinya sendiri. Selanjutnya di sini terdapat E, dia ke Q0. Nah, di Q0 ini dia terhubung ke Q1. Epsilon ini dia tuh seperti tanpa inputan, makanya dia dari Q2 Q0 langsung ke Q1 itu merupakan dia tuh otomatis gitu. Makanya pada closure untuk Q2 yaitu dia adalah ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Selanjutnya dia ke Q0, dan dari Q0 ini dia langsung auto ke Q1. Makanya closure-nya itu yaitu Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya langkah ketiga yaitu cari setiap fungsi transisi hasil perubahan. Nah, pada soal ini kita cari dulu perubahannya. Di sini ada rumusnya, yaitu state input. Nah, kita state pertama itu Q0, makanya kita tulisnya di sini Q0 dengan input A, terus closure dari state-nya yaitu Q0 dan inputnya A. Ini cara buatnya. Jadi di sini terdapat closure di mana fungsi transisi closure Q0 dan A. Nah, kita lihat dulu nih di dalam kurung ini. Kita lihat dulu di yang dalam kurung ini. Di sini terdapat closure Q0. Kita lihat yang tadi untuk closure Q0 itu ada Q0 dan Q1. Makanya di sini dia akan menjadi Q0 dan Q1 dengan input A. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita lihat fungsi transisi dari Q0 dan Q1 dengan input A. Jadi dia itu penggabungan, yaitu Q0A itu Q0, Q1A itu himpunan kosong. Makanya
untuk fungsi transisi Q0 dan Q1 input A itu adalah Q0. Di sini Q0. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita lihat ke depannya. Di sini ada enclosure-nya. Enclosure dari Q0 ini adalah Q0 dan Q1. Makanya di sini maka fungsi transisi perubahannya pada Q0A ini adalah Q0 dan Q1 dengan inputan A. Kita lanjut lagi ke Q0B. Di sini ada enclosure-nya. Kita lihat di sini enclosure Q0. Enclosure Q0 tadi adalah Q0 dan Q1 dengan input B. Jadi kita lihat penggabungan dari Q0 Q1 di input B, yaitu penggabungan dari Q2 dan himpunan kosong. Maka dia akan menghasilkan Q2 seperti ini. Nah, terus kita lihat juga di sini enclosure dari Q2 itu Q0, Q1, Q2. Maka dia seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke Q1A. State Q1. Di sini ada enclosure dari Q1. Enclosure Q1 itu ada Q1. Nah, terus kita lihat fungsi transisi dari Q1A. Q1A itu himpunan kosong. Maka ini, karena dia himpunan kosong, jadi enclosure dari himpunan kosong yaitu himpunan kosong juga. Lanjut kita ke Q1B. Kita ketahui tadi enclosure Q1 itu adalah Q1. Nah, kita lihat di Q1B yaitu Q2. Nah, dari situ kita lihat dari enclosure Q2 itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Maka dia seperti ini. Kita lanjut lagi ke Q2A. Dengan enclosure Q2 nya itu adalah tadi Q0, Q1, Q2 dengan input A. Jadi kita melihat dari transisi Q0, Q1, Q2 yang input A. Itu ini. Inputan A dia adalah Q0 gabung himpunan kosong, maka dia menghasilkan Q0. Ini. Nah, terus enclosure dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Makanya dia seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke Q2B. Q2B tadi udah ketahui enclosure dari Q2 itu ada Q0, Q1, Q2. Kita lihat gabungan dari Q0, Q1, Q2 pada inputan B. Di sini ada Q2 gabung Q2 dan himpunan kosong. Karena ini Q2-nya ada 2, kita anggap saja 1. Jadi di sini adalah enclosure-nya adalah Q2. Nah, enclosure dari Q2 itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Maka dia seperti ini. Lanjut, untuk langkah selanjutnya itu buat tabel transisi berdasarkan hasil langkah ketiga, yaitu yang enclosure tadi. Nah, ini maka didapatin untuk Q0A itu adalah Q0 dan Q1 di sini. Terus Q0B itu Q0, Q1, Q2. Terus Q1A dia himpunan kosong. Terus Q1B itu dia Q0, Q1, Q2. Terus Q2A itu Q0, Q1. Dan yang terakhir Q2 input B yaitu Q0, Q1, Q2. Nah, selanjutnya tentukan state akhirnya. Di sini ada rumusnya yaitu F-action, yaitu final state baru. Nah, di sini kita lihat untuk final state sebelumnya itu adalah Q0. Ini Q0. Maka dapat dilihat untuk final state ini yaitu Q0 gabung dari enclosure Q yang merupakan himpunan F tapi bukan himpunan kosong.
ini tuh maksudnya di closure dari final state, yaitu Q0. Makanya kita lihat yang closure-nya Q0. Nah, di sini kita lihat closure ini yang terdapat Q0-nya. Di sini kan ada dua, yaitu Q0-nya yaitu dirinya sendiri, dan juga Q2 karena dia terdapat Q0 ini closure-nya. Maka Q0 ini terhubung dengan Q2, sedangkan dapat lihat yang Q1 ini dia cuma ke dirinya sendiri dan dia tidak ada Q0-nya, maka dia tidak termasuk final step. Nah, dari situ dapat kita ketahui dari final state ini digabung dengan final state baru yaitu Q0 dan Q2, maka dari gabungan ini menghasilkan Q0 dan Q2. Nah, nanti NFA bentukannya akan seperti ini dengan Q-nya itu Q0, Q1, dan Q2 dengan inputan AB dan dimulainya dari Q0 dengan final state Q0 dan Q2. Dan ini adalah transisinya. Kita dapat lihat di sini Q0 input A, dia akan ke Q0 terus ke Q1. Lanjut lagi Q0 input B, yaitu dia akan ke B, ke Q0 ini, terus ke Q1 juga. Lanjut Q0 ini bakal ke Q2 juga. Nah, terus pada Q1 di sini yang A-nya itu himpunan kosong, makanya dia tidak ada. Terus untuk B-nya dia Q0, Q1, Q2, maka dia Q1 input B itu Q0, Q1 input B ke Q1, terus Q1 input B ke Q2. Selanjutnya yang Q2 ini dia input A itu ke Q0 ke Q1, maka dia ke sini ke Q0 dan ke Q1. Dan yang untuk B juga dia ke Q0 ke Q0, Q1, Q2, maka dia ke Q0 dengan input B ke Q1 input B dan ke dirinya sendiri input B. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang NFA ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.